apa itu sebenarnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan, meninggal maupun mengundurkan diri. Apakah benar data yang diupload itu sesuai dengan isian silon? Hai teman pemilih, selamat datang kembali lagi di podcast KPU Sika Menyapa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi, yaitu pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Membahas data partai politik itu ibarat memastikan fondasi rumah demokrasi kita benar-benar kokoh sebelum kita membangun narasi pemilu di atasnya. Topik ini mungkin kedengarannya administratif, tapi memiliki dampak yang sangat penting terhadap kualitas pemilu dan kepercayaan publik. Untuk menggali lebih dalam tentang topik ini, telah hadir bersama kita Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika, yang dulunya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sika periode 2018-2023. Selamat pagi Pak Harun. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Bu Jesi, alhamdulillah baik kabar hari ini. Baik, narasumber kita ini akrab disapa Pak Harun, nama lengkapnya Harun Al-Rashid. Baik Pak, kalau kita mendengarkan kata partai politik, sepertinya sudah tidak asing di telinga publik. Dan kita juga tahu bahwa peserta pemilu anggota DPR, baik DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten maupun Kota, adalah partai politik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemutahiran data partai politik dan mengapa hal ini menjadi penting dalam sistem demokrasi kita? Baik, terima kasih Ibu Jesi. Menarik tema kita pada episode kali ini, teman pemilih. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan apa itu sebenarnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan, kemudian kenapa penting, saya ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Kita manusia itu berubah dari lahir, kemudian dewasa, bahkan meninggal. Setiap alam semesta itu pasti berubah. Oleh karena itu, organisasi pun seperti hal yang sama. Organisasi seperti partai politik punya potensi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu bisa terjadi dalam tubuh organisasi, dalam kutip bahwa ketika kita bicara organisasi partai politik, maka perubahan itu bisa dari anggotanya, dari pengurusnya, dan dari kantornya akan berubah kan gitu. Sehingga dari informasi penjelasan saya tadi bahwa pemutahiran data partai politik berkelanjutan adalah proses pembaharuan dan penyelesaian data yang berkaitan dengan kepengurusan, keanggotaan, serta keberadaan kantor tetap partai politik. Kenapa penting? Proses ini penting karena memastikan bahwa seluruh data yang dimiliki oleh partai politik selalu dalam kondisi valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks demokrasi, data yang mutakhir menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk memastikan bahwa partai politik benar-benar memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Selain itu, pemutahiran data juga mencegah terjadinya permasalahan seperti pencatutan nama, sengketa kepengurusan, maupun ketidaksesuaian data administratif. Saya pikir itu penjelasan definisi dari pemutahiran data, kenapa penting dalam konteks demokrasi seperti apa. Baik Pak, berangkat dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui alasan mengapa pemutahiran data partai politik ini begitu penting. Selanjutnya, apa manfaat konkret dari pemutahiran data partai politik baik bagi partai politik itu sendiri maupun bagi penyelenggara pemilu? Bisa dijelaskan? Baik teman pemilih, pemutahiran data partai politik berkelanjutan memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Bagi partai politik,
Pemutahiran data dapat meningkatkan tertib administrasi dan memastikan legalitas serta keabsahan data yang dimiliki. Hal ini juga memudahkan partai dalam mengikuti proses verifikasi sebagai peserta pemilu pada saat tahapan nanti. Sementara itu, bagi penyelenggara pemilu, yaitu KPU, data yang mutakhir akan mempermudah proses verifikasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemutakhiran data juga berkontribusi dalam mencegah konflik internal partai serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Saya pikir itu manfaat dari pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Baik Pak Kadif, tadi kita sudah tahu apa manfaat konkretnya baik bagi parpol maupun bagi penyelenggara pemilu. Selanjutnya kita masuk ke yang sangat teknis. Apa yang termaksud dalam ruang lingkup pemutakhiran data partai politik ini? Apakah hanya terkait tentang pengurus atau ada aspek lain? Baik teman pemilih, ruang lingkup pemutakhiran data partai politik itu cukup luas. Yang pertama, data kepengurusan partai politik baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Ini dalam konteks pemutakhiran di tingkat kabupaten. Yang kedua adalah data keanggotaan partai. Yang ketiga, domisili kantor tetap partai politik khususnya di tingkat kabupaten. Dan yang keempat, yang terakhir, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dengan memperhatikan ketentuan minimal 30%. Dari 4 ruang lingkup tersebut, maka partai politik kemudian melakukan pemutakhiran, yang mana proses pemutakhiran itu dilakukan ketika ada perubahan, seperti contoh yang pertama, kepengurusan partai politik. Ketika ada yang mengundurkan diri, meninggal ataupun pergantian, maka jelas pasti ada perubahan di situ. Nah, perubahan ini bisa dikarenakan yang bersangkutan memang sudah tidak ingin menjadi pengurus partai. Maka partai politik harus menggantikan dalam bentuk administrasi, yang mana dibuktikan dengan administrasi ini yang nantinya pertanggungjawaban itu diberikan kepada KPU dalam sistem informasi partai politik. Yang kedua adalah domisili kantor tetap. Nah, untuk domisili kantor tetap juga sama, ketika berubah maka senantiasa dilakukan pemutakhiran dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya adalah data keanggotaan partai. Nah, data keanggotaan partai juga punya potensi untuk berubah. Jadi perubahan anggota partai ini bisa karena meninggal maupun mengundurkan diri, maka digantikan dengan anggota yang baru. Dan yang terakhir adalah memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Nah, ini juga punya potensi berubah. Contoh dalam kepengurusan partai tingkat kabupaten ada pengurus perempuan yang mengundurkan diri, maka untuk memenuhi kuota 30% perempuan, maka harus yang digantikan adalah harus perempuan. Seluruh aspek ini harus diperbaharui secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi aktual di lapangan. Sehingga memang benar-benar faktual, yang mana partai politik juga harus melihat dalam proses pemutakhiran data itu dilakukan 6 bulan sekali atau 1 semester dalam setiap tahunnya. Saya pikir itu terkait dengan ruang lingkup pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Baik, Pak Kadif, menarik sekali setelah kita mengetahui tentang ruang lingkup dari pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pemutakhiran data tersebut dilakukan? Apakah masih manual atau sudah menggunakan sistem digital? Saat ini pemutakhiran data dilakukan secara digital melalui sistem informasi partai politik atau kita kenal dengan SIPOL. Proses dimulai admin partai politik yang mengakses akun resmi SIPOL, kemudian melakukan penginputan data. Nah, data ini bisa data kepengurusan
data keanggotaan maupun data terkait dengan kantor tetap partai. Ketika ada perubahan, baik itu data terkait dengan kepengurusan, keanggotaan partai, dan juga data terkait dengan kantor partai, serta data terkait dengan keterwakilan 30% perempuan, maka partai politik melalui admin mengupload dokumen pendukung yang kemudian KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa apakah benar data yang diupload itu sesuai dengan isian silon. Pemutahiran ini dilakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan dalam 2 periode setiap tahun, yaitu semester pertama dan semester kedua. Jadi KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi di akhir 6 bulan. Jadi kalau kita lihat satu semester itu berarti di bulan Juni dan di bulan Desember. Saya pikir itu terkait dengan mekanisme proses pemutahiran data yang dilakukan oleh teman-teman partai politik dan bagaimana peran KPU ketika teman-teman partai politik melakukan pemutahiran data tersebut. Baik Bapak, dengan penjelasan terkait mekanisme yang cukup sistematis tersebut, tentunya ada pembagian peran. Bisa dijelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses pemutahiran data ini? Jadi sebenarnya pemutahiran data partai politik merupakan tanggung jawab bersama. Partai politik bertanggung jawab untuk menyampaikan data yang mutakhir, memastikan keabsahan anggota, serta mengunggah dokumen pendukung. KPU Kabupaten Kota memiliki peran dalam melakukan verifikasi dan pembinaan administrasi kepartaian. KPU Provinsi bertugas melakukan koordinasi dan monitoring terhadap hasil pemutahiran yang dilakukan oleh teman-teman KPU di tingkat kabupaten. Sementara itu, KPU RI mengelola sistem sipol serta database nasional partai politik. Artinya, semua peran ini harus dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Pak Kadif, penjelasan Bapak tadi tentang berbagi peran dalam proses pemutahiran data partai politik ini sangat jelas dan sistematis. Tapi kalau kita melihat realita di lapangan, menurut Bapak, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses pemutahiran data partai politik? Baik ya Ibu Jess, teman pemilih, terdapat beberapa kendala yang cukup umum terjadi. Di antaranya adalah data anggota partai yang tidak valid, misalnya ketidaksesuaian antara nama dan nomor induk kependudukan. Selain itu, sering terjadi pergantian pengurus yang tidak segera dilaporkan melalui sistem informasi partai politik. Kendala lain meliputi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, kurangnya pemahaman operator terhadap penggunaan sipol, serta keterbatasan kewenangan akses yang hanya berada di tingkat pusat dalam struktur partai. Nah, sedikit informasi terhadap kewenangan operator pasca penetapan partai politik di non tahapan, itu hampir semua partai kewenangan yang melakukan submit itu di tingkat pusat, sehingga operator di tingkat kabupaten hanya menyampaikan data primer yang kemudian dieksekusi oleh operator di tingkat pusat. Nah, menjadi persoalan adalah begitu banyak operator tingkat pusat mengurus kabupaten kota yang melakukan pergantian. Ini juga kami harapkan ada koordinasi yang baik partai politik di tingkat kabupaten sampai ke tingkat pusat. Tidak jarang kasus yang ditemukan perpindahan sekretariat juga hal yang sama, yang mana ketika perpindahan sekretariat tanpa adanya pemberitahuan resmi di KPU kabupaten, tentunya ketika sekretariat berubah maka harus diubah juga alamat di dalam sistem informasi partai politik. Saya pikir itu kendala-kendala umum yang dialami. Baik Bapak, kita sudah mendengar apa alasan
proses tahapan pemutahiran ini begitu penting, terus juga kendala yang dihadapi di lapangan. Yang terakhir mungkin bisa Bapak sampaikan kira-kira apa pesan atau harapan kepada partai politik terkait pentingnya pemutahiran data partai politik ini? Pemutahiran data partai politik bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi. Data yang valid dan akurat mencerminkan profesionalisme serta transparansi partai politik dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh partai politik untuk secara aktif dan konsisten melakukan pemutahiran data. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan sistem demokrasi yang baik dan terpercaya. Baik teman pemilih, kita sudah mendengarkan cukup panjang dan penjelasan yang sangat komprehensif, dan tentu saja kami harapkan bisa dipahami oleh teman pemilih terkait dengan tahapan pemutahiran data partai politik. Semoga perbincangan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai pentingnya pemutahiran data partai politik dalam mendukung demokrasi yang sehat dan transparan. Saya selaku host pamit, sampai jumpa di episode KPU Sika Menyapa berikutnya, dan terima kasih kepada Pak Kadif yang sudah hadir dan memberikan penjelasan. Sampai jumpa lagi.